Dalam video ini, saya akan menjelaskan moderasi beragama dengan tema mewujudkan sikap toleransi dalam beragama. Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan ribuan pulau yang memiliki luas area hampir 2 juta kilometer persegi dengan populasi sebanyak 270 juta jiwa. Indonesia juga memiliki berbagai keanekaragaman suku, bahasa, agama, budaya, atau adat istiadat. Adapun 6 agama yang dianut di Indonesia yaitu Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Semuanya hidup saling berdampingan yang diatur dalam kerukunan hidup beragama. Banyaknya suku, agama, dan budaya menandakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kemajemukan tersebut dapat berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan bagi umat beragama apabila memiliki sikap intoleransi. Oleh karena itu, diperlukannya moderasi, yaitu salah satunya moderasi beragama untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan bangsa. Nah, apa itu moderasi beragama? Moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Adapun beberapa contoh sikap ekstrim dalam beragama yaitu yang pertama, mengikuti ritual ibadah agama lain dengan alasan tenggang rasa. Yang kedua, seseorang menyantap makanan atau minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain. Yang ketiga, merusak rumah ibadah karena tidak setuju dengan paham keagamaannya. Apakah moderasi beragama itu penting? Moderasi beragama itu penting sebagai solusi agar dapat menjadi kunci penting untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang rukun, harmonis, damai, serta menekankan keseimbangan baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan secara keseluruhan. Dengan adanya keberagaman agama di Indonesia, bangsa Indonesia memerlukan sikap toleransi agar terciptanya kerukunan dan kedamaian antar umat beragama. Di Indonesia, sikap toleransi sangat dijunjung tinggi. Toleransi inilah yang menjadi kunci perdamaian bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya sikap toleransi, konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Hal tersebut penting untuk diperhatikan mengingat bangsa Indonesia mempunyai latar belakang perbedaan yang beragam. Toleransi patut dijaga demi menjaga keutuhan persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Mengingat besarnya peran toleransi dalam masyarakat, arti toleransi yang sesungguhnya harus diketahui untuk selanjutnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan baik antar individu maupun kelompok. Akan tetapi, toleransi beragama merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain. Adapun sikap toleransi beragama yaitu yang pertama, tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Yang kedua, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun. Yang ketiga, tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama atau kepercayaannya masing-masing. Apa sih tujuan dari toleransi beragama itu? Tujuannya yang pertama, menjaga keharmonisan masyarakat, yaitu sikap toleransi dapat menjaga hubungan masyarakat agar tetap harmonis di tengah perbedaan. Dengan adanya sikap toleransi, kenyamanan dan ketentraman masyarakat akan terjaga tanpa adanya konflik karena perbedaan tertentu. Yang kedua, mencegah perpecahan, di mana sikap toleransi bertujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan akibat banyaknya perbedaan.
terjadinya perpecahan yang dapat merugikan masing-masing individu dalam melakukan aktivitas sosialnya. Yang ketiga, menyatukan perbedaan, di mana toleransi diciptakan untuk saling melengkapi dan menyatukan perbedaan karena perbedaan berpotensi menyebabkan konflik. Dan yang terakhir, meningkatkan perdamaian, di mana setiap warga negara wajib memiliki sikap toleransi untuk mengurangi permasalahan di berbagai konflik yang bisa muncul di masyarakat sekitar. Selain itu, sikap toleransi memberikan banyak manfaat bagi masyarakat atau individu yang menerapkannya, di antaranya seperti membangun rasa nasionalisme, menanamkan rasa persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, mengurangi sifat egois, dan mempermudah proses musyawarah. Toleransi tumbuh dengan kesadaran bahwa keanekaragaman suku, agama, ras, dan bahasa terjadi karena sejarah dengan semua faktor yang memengaruhinya. Dengan keberagaman yang ada, sikap toleransi merupakan sebuah kewajiban sehingga setiap orang yang bisa hidup berdampingan dengan damai. Maka dari itu, orang yang sudah menerapkan sikap toleransi dalam kehidupannya memiliki beberapa ciri-ciri di antaranya. Yang pertama, menghormati orang lain, memberikan kebebasan bagi orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan tidak memandang perbedaan fisik serta psikis dalam bersosialisasi. Lalu, mengapa toleransi dalam beragama itu penting? Pertama, agar tidak terjadi konflik di antara umat beragama. Kedua, agar tidak terjadi penistaan terhadap agama. Ketiga, agar tidak terjadi diskriminasi antara golongan. Sikap toleransi sangat penting bagi suatu negara, terutama Indonesia. Sikap toleransi sangat penting karena sikap itu akan menimbulkan kerukunan antara sesama suku, dapat memecahkan suatu masalah, dan mencegah permusuhan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Maka dari itu, marilah kita saling menghargai dan menghormati agama lain. Seperti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Saatnya kita berubah menjadi yang lebih baik. Mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Agar tercapainya toleransi dan kerukunan antar umat beragama di sekitar kita. Di balik latar belakang yang berbeda, mari kita ciptakan hidup dalam kerukunan antar umat beragama. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya dan terima kasih.
Om Santi, 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 Om.